Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Malam hari ini istirahat dulu sambil aktivitas saya bikin konten YouTube. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lakon urip saya. Terima kasih Bapak Sungkono yang di Pekanbaru, orang yang sangat baik sekali dengan saya dan keluarga saya. Saya doakan untuk beliau dan keluarganya selalu sehat dan bahagia. Dan untuk teman sedulur semua dan semua makhluk hidup di dunia ini semua berbahagia. Ya teman sedulur, terima kasih kembali Pak Sungkono ini selalu kirim video pada saya dari konten-konten orang lain. Ada TikTok banyak sekali, tokoh spiritual, tokoh agama Islam, para kiai yang dibanding panggil Gus, ada yang dipanggil Abah, orang yang sudah usianya sudah tua dan pengalamannya sudah banyak sekali. Ini banyak sekali yang dikirim pada saya itu tentang mengenali Allah, bertemu Allah. Intinya dengan berbagai macam cara, banyak sekali. Karena 10 kiai, 10 guru, mungkin 10 cara untuk mengenali Allah itu. Kembali, saya tidak pernah menyalahkan, itu benar adanya. Saya berbagi dari satu sisi, dari pemahaman, pengalaman yang pernah saya alami, perjalanan hidup saya. Karena semua yang ada di alam dunia ini semua benar adanya teman sedulur. Saya berbagi sadar-sadarnya bagi teman sedulur yang mampir mendengarkan konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun, yang intinya Allah tidak butuh gereja, Allah tidak butuh wihara, Allah tidak butuh yang namanya masjid ataupun musola. Semua itu dibutuhkan manusia untuk tempat ritual ibadah masing-masing. Kalau Allah itu dikenal siapa? Orang Islam. Kalau di Indonesia bahasanya Tuhan. Kalau orang Kristen menyebutnya mungkin pastor dan lain sebagainya bagi kepercayaan masing-masing. Yang ngasih nama itu siapa? Manusia. Sadar enggak teman sedulur? Renungkan kata-kata saya. Allah dari dulu sampai detik ini pun enggak pernah berubah. Yang dikenali melalui agama yaitu Allah yang maha kasih sayang, maha kuasa, maha segala-galanya. Enggak perlu didekati karena Allah enggak pernah jauh. Saya berbagi benar-benar teman sedulur. Ketika panjenengan mengalami pernah berguru atau menuntut ilmu, mendengarkan dari tokoh kiai yang sudah luar biasa sekalipun sebutannya, itu yang membuat wow itu ya manusia. Cara mengenali Allah, cara bertemu Allah, bla 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 bla. Duduk meditasi, diam diri atau wiritan, ribuan kali bacaan diulang-ulang. Orang Allah itu sekarang menggerakkan mulut saya bicara. Allah itu sekarang ada yang bekerja kuli bangunan lembur, ngaduk bangunan. Allah yang menggerakkan mereka. Allah itu sekarang menggerakkan orang nelayan di tengah lautan. Banyak orang mencari dengan duduk meditasi. Duduk meditasi, semedi, bahkan wiritan setiap malam hari berjam-jam. Istrinya masak di belakang. Allah itu menggerakkan istrinya, membuatkan makanan, menyiapkan dagangan. Ada yang di malam hari bekerja lembur, bahkan ada yang sakit, ada yang berolahraga, ada yang meninggal dunia, ada yang melahirkan. Allah itu menggerakkan semua ciptaannya di alam semesta ini. Tapi banyak orang karena ada kepentingan dan butuh pengakuan, ini orang-orang yang mencari-cari tentang ilmu, tentang pemahaman agamis-agamis itu, tidak sadar tentang pembohongan, kebodohan yang turun-temurun dari zaman para nabi, zaman para resi, para wali, dan di zaman serba-serbi ini, zaman Ustadz Kiai ini teman sedulur. Saya berbagi, jangan pernah membenci ketika panjenengan mau bangun dari tidur panjang panjenengan, sadar sesadar-sadarnya. Agama sudah menjelaskan orang tuamu lah wakil Tuhan di muka bumi ini.
orang tua kita itu waktu Tuhan di muka bumi ini. Dan semua yang kita kenal manusia itu punya orang tua masing-masing. Wakilnya ya masing-masing. Sedangkan Allah yang tidak bisa ditembus akal pikiran manusia, beliau sudah ada sebelum apapun ada. Tidak bisa disamakan dengan apapun ciptaannya. Kok dicari-cari, kok direkayasa, kok dikenali dengan bla 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 bla. 10 pemahaman, 10 kiai, 10 gus, 10 tokoh agama spiritual dari agama manapun. Mungkin 10 cara memahamkan untuk muridnya, untuk jamaahnya, untuk pengikutnya. Namun jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Jangan pernah panjenengan ikut terjerumus tentang memahami dengan bla 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 syaratnya A, B, C, D. Karena Allah tidak butuh syarat. Yang membuat syarat itu manusia. Saya berbagi teman sedulur, karena semua itu ada. Saya tidak pernah menyalahkan. Yang di sosial media ini pemahaman-pemahaman itu benar adanya. Tapi yakini, kalau panjenengan selalu mengikuti halu-halu hayalan melulu itu, panjenengan yang rugi. Saya berbagi, saya tidak pernah membenci. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.